Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Kanza, NIM A2201800069. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dalam makul perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengelolaan pembelajaran, lebih menekankan kepada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut dalam suatu pembelajaran. Sedangkan pengelolaan kelas lebih berkaitan dengan upaya-upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi optimal yang terjadi dalam proses belajar untuk mencapai tujuan kurikulum. Pengelolaan kelas merupakan salah satu hal yang rumit dan guru harus diwajibkan menggunakan pengelolaan kelas yang menciptakan kondisi yang sebaik mungkin agar siswa dapat memahami pembelajaran secara optimal. Di sini saya mengambil pembelajaran berbasis komputer ataupun berbasis elektronik atau e-learning. Mengapa saya mengambil e-learning? Karena sekarang siswa lebih tertarik untuk menggunakan alat elektronik yang mereka gunakan sehari-hari. Metode yang saya gunakan dalam pembelajaran e-learning ini antara lain ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, pemberian tugas, demonstrasi, example, dan not example. Kegiatan belajar juga dapat dilakukan di mana saja tanpa harus masuk ke sekolah ataupun kampus. Untuk penilaian hasil belajar sendiri itu sama saja dengan penilaian pada umumnya, di mana setiap ada tugas dikerjakan dan tidak pernah absen. Di sini akan mendapatkan nilai yang sesuai. Namun, yang membedakan adalah kreativitas dan ketekunan siswa selama mengikuti kegiatan e-learning. Kenapa saya memilih kegiatan belajar berbasis e-learning adalah antara lain karena implikasinya. Implikasinya adalah diharapkan di era saat ini, internet dan alat elektronik dapat digunakan secara maksimal untuk kegiatan pembelajaran ataupun di pendidikan. Mengingat sudah banyak siswa yang tidak efektif menerima pembelajaran melalui ceramah di kelas ataupun menyalin dalam buku apa yang telah dijelaskan oleh guru. Di masa pandemi COVID-19 pada saat ini, banyak yang menggunakan e-learning untuk kegiatan belajar mereka, antara lain lewat daring, Zoom, Schoology, Google Meeting. Kegiatan e-learning ini sangat efektif untuk saat ini dan masa depan atau masa yang akan datang. Banyak manfaat e-learning untuk siswa, yaitu fleksibel. E-learning fleksibel dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses pembelajaran. Belajar mandiri. E-learning memberi kesempatan bagi pelajar secara mandiri mengendalikan keberhasilan dan proses belajar. Yang ketiga adalah efisiensi biaya. E-learning memberikan efisiensi biaya bagi administrasi penyelenggara. Efisiensi penyediaan sarana dan fasilitas fisik untuk belajar, dan efisiensi biaya bagi pembelajaran adalah biaya transportasi dan akomodasi.